Oke guys, balik lagi ke Bocah Tua Toys. Cuman kali ini gua tidak akan mereview figur, bukan mereview mainan. Bakal mencoba untuk mereview film. Cuman karena film, ya karena mungkin gue nyoba mereview film yang baru rilis di bioskop kita, yaitu Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Jadi kenapa gue review ini, karena si Hot Toys juga bikin figurnya si Shang-Chi ya gitu. Jadi gue mencoba, baru nonton kemarin malam di bioskop. Ya mudah-mudahan kalian juga bisa nonton. Ya kalau nggak nonton di bioskop, ya mungkin nanti bakal tampil di Disney Plus. Ya hargai yang bikin filmnya guys. Jadi kalau nonton jangan dari yang bajakan ya gitu. Pertama gue bilang film ini bagus, keren banget. Menurut gue ini film Marvel yang di masa pandemi menurut gue paling bagus. Jadi lebih bagus dari Black Widow. Menurut gua lebih bagus dari Black Widow. Cuman bedanya apa ya? Mungkin karena karakter ini fresh, ceritanya fresh. Kalau Black Widow kan kalian pasti udah pernah tahu karakternya di film-film Marvel sebelumnya ya. Cuman menurut gua Black Widow juga bukannya jelek, bagus, tapi menurut gua yang ini Shang-Chi ini lebih better. Ya cuman lebih betternya yang balik tadi gue bilang, mungkin karena cerita dan karakternya fresh gitu. Yang pertama lagi gue bilang, bagi penggemar komik Marvel, ya jangan menghujat ini film, karena memang ceritanya beda banget sama di komik. Karena yang di live action ini beda ya gitu. Sekilas kalau gua Google search, cerita komiknya beda gitu sama yang kemarin gua tonton di bioskop gitu. Mudah-mudahan juga review film ini tidak menjadi spoiler bagi yang nanti nonton konten gua di sini. Semudah-mudahan tidak jadi spoiler, mudah-mudahan nggak kelepasan. Nah, sekarang kita masuk mulai ke pembahasannya. Menurut gua awal film ini kita mulai dari temponya dulu. Tempo film ini menurut gua pas, cakep gitu, nggak terlalu lamban, nggak lamban, nggak cepet. Jadi temponya pas, nggak bikin ngantuk, komedinya dapet banget. Mungkin karena karakter si Katie ya, yang diperanin sama si Awkwafina. Menurut gue komedinya banyak bermulai dari si karakter Katie ini. Jadi ya menurut gue dengan karakter Katie ini juga di film ini tidak terlalu diperjelas. Cuman menurut gue biasanya karakter superhero biasanya ada support yang karakter utamanya si ceweknya biasanya cakep, yang ini ternyata tidak. Jadi menurut gua Marvel menggebrak lah ya, terobosan baru. Biasanya kan semua pakai karakter cewek yang support si superhero-nya itu biasanya cakep-cakep. Misal kayak Doctor Strange, si dokter siapa tuh gue lupa yang cewek ya, pokoknya yang diperanin sama Rachel McAdams kan. Terus ya Tony Stark, ada Pepper Potts gitu kan. Jadi menurut gue Marvel di sini menggebrak dengan pemeran wanita yang tidak cantik tapi dengan sisi komedi yang amazing menurut gue. Terus di film ini juga transisi scene dari flashback ke presentnya itu menurut gue smooth banget, enak banget.
tidak berasa dan sangat dimengerti. Jadi tidak membingungkan gitu, mana flashback, mana presentnya gitu. Terus kita mulai lebih masuk lagi ke filmnya. Awal film ini dibuka menurut gue berasa film Disney banget, kan ada narasinya. Jadi narasi cerita latar belakang dan berasa film Hong Kong atau film Mandarinnya gitu, karena yang gue suka di sini film Marvel Hollywood tapi karena karakternya Asian Chinese gitu, jadi banyak dialog-dialog yang masih pakai bahasa Mandarin gitu. Dan sampai ke tengah, sampai akhir film pun gue lihat ada bahasa Mandarin, ada bahasa Inggrisnya. Jadi menurut gue berasa banget ini perpaduan film Asian dan film Hollywoodnya gitu. Terus sudah gitu pas di awal film juga menurut gue itu pesona lah. Gue terpesona dengan aktingnya si Tony Leung sama si Vala Chen, terutama lebih ke Vala Chen-nya ya. Si Vala Chen ini menurut gue steal the show lah. Dia benar-benar mencuri perhatian banget menurut gue di film ini, dan mudah-mudahan kedepannya juga banyak film-film Hollywood yang diperanin sama dia gitu. Gue suka banget sih sama si karakternya, terus aktingnya juga mantep banget. Kalau Tony Leung nanti kita bahas di akhir, keren. Dan film ini di awalnya juga setelah yang narasi, begitu udah masuk ke scene yang ada si pemeran utamanya juga menurut gua berasa banget film Asian Hollywood. Ya berasa nonton si Crazy Rich Asian juga gitu guys. Mungkin karena ada si Awkwafina-nya itu, si pemeran Katy kan. Ya mungkin ya kalau gue sih berasanya lebih dari scene-nya, bukan dari karena memang ada si aktris Awkwafina yang ikut main juga di Crazy Rich Asian gitu. Terus dilanjut itu masuk juga ke action yang menurut gue ini nggak spoiler karena ada tampil di trailer. Action yang di bus, dan menurut gue action yang di bus itu untuk pembuka action yang bagus banget, menegangkan. Pokoknya bagus, komedinya dapet banget. Terus apa lagi ya? Dan kalau kalian lihat di trailernya, action di bus itu nggak spoiler lah, karena yang ditampilin di trailer hanya minim lah, sedikit banget. Jadi, yang gue pengen jelasin lagi di sini, gue bilang, menurut gue ya kalau kalian mau menghujat penilaian gue nggak apa-apa, karena gue di sini cuman sebagai pecinta yang suka nonton, mau film superhero, mau film drama, mau Korean drama pun gue tonton semua, karena gue suka cerita, gue suka jalan cerita. Menurut gue kalau cerita-cerita yang bagus itu ya priceless lah, bagus gitu. Dan menurut gue di film ini, film Marvel yang menurut gue lebih bagus daripada Captain Marvel yang pertama. Terus Black Widow, kalau Captain Marvel pertama itu gue nggak gitu suka. Terus Black Widow yang paling deket aja ya, paling deket dengan rilisnya si Shang-Chi ini, menurut gue Black Widow bagus. Cuman yang tadi gue bilang di awal, si Shang-Chi ini menurut gue lebih menarik karena karakternya fresh, orang belum banyak yang tahu. Jajaran pemainnya juga fresh menurut gua, ya makanya menurut gua si Shang-Chi ini lebih bagus daripada Black Widow. Dan menurut gua kalau kita masuk ke film ini tuh temanya menurut gua family in Chinese tradition.
Jadi menurut gua film ini nyepet banget Fast and Furious 9 yang selalu mengambil temakan paling utamanya family. Tapi menurut gua di yang film Fast and Furious 9 gak dapet banget family-nya. Menurut gua nanggung, terlalu dipaksakan, dan beda jauh dengan film tema yang Shang-Chi ini. Menurut gua tema family-nya dapet banget. Backgroundnya Chinese family zaman dulu yang anak laki-laki lebih dipandang di keluarga dibanding anak perempuan oleh ortunya. Ya ntar kalian terus bakal ada kecemburuan dari anak perempuannya. Ya lebih menarik lagi kalian tonton aja filmnya lebih dalam, kalian akan ngerasain. Terus di film ini juga bakal memperjelas banget sih karakter Mandarin. The Mandarin yang harusnya kalau di komik itu jadi musuh bubuyutannya Iron Man. Yang bahkan waktu dulu itu gue punya temen yang suka banget sama komiknya Iron Man, itu menghujat banget film Iron Man 3 karena karakter Mandarinnya seperti itu gitu. Gak perlu gue jelaskan lebih dalam. Cuman menurut gue di film ini lebih dijelasin karakter Mandarin itu apa, siapa, dan bagaimana ke depannya gitu. Terus yang bikin menarik lagi di film Shang-Chi ini adalah scene interaksi yang bakal ntar nyambung sama MCU ya, Marvel Cinematic Universe. Jadi nyambung sama film-film Marvel yang lain, yang menurut gua itu bakal membuat lebih penasaran ini kedepannya koneksinya seperti apa, sambungannya seperti apa. Makin bikin banyak pertanyaan. Ya kalau gue bertanya tapi gue nggak mencari karena takutnya ntar tidak menjadi surprise ntar di film-film yang lainnya. Cuman menurut gue itu bikin menggali lagi hubungannya apa sih, apalagi dengan habis Shang-Chi ini kedepannya bakal rilis si Eternal dari MCU. Ya gue juga pengen jadi bertanya-tanya apakah ada hubungan sama si The Eternal, apakah ada hubungannya dengan Doctor Strange and the Multiverse Madness kalau nggak salah. Yaitu ada scene-scene yang menurut gua bakal nyambung ke sana lah, cuman masih istilahnya gua juga masih menyangka-nyangka gitu, menebak-menebak. Cuman menurut gua di film ini tuh jadi bikin penasaran gitu guys. Itu menarik. Terus di sini gue lihat juga acting dari aktor Tony Leung yang menurut gue legend, membuktikan bahwa aktor Hong Kong eranya Tony Leung menurut gue gak bisa dikesampingkan gitu. Kredibilitas dan kemampuannya menurut gue Tony Leung dan jajaran aktor eranya itu di Hong Kong menurut gua sejajar lah menurut gua dengan jajaran papan atas aktor-aktor Hollywood gitu menurut gua. Ya walaupun menurut gua si Tony Leungnya berbagi scene dengan aktor-aktor lain, jadi scene dia juga nggak yang sampai banyak banget gitu menurut gua. Tapi menurut gue scene yang didapat si Tony Leung pas, dan yang paling pengen gue acungin jempol itu terkadang kalau gue lihat aktingnya si Tony Leung, walaupun dia tidak mengeluarkan speech, nggak berbicara, tapi mimik mukanya itu biar bicara gitu guys. Jadi menurut gue ini aktor memang amazing banget lah. Dari mimik mukanya aja kita bisa lihat perasaannya gitu. Kita bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu menurut gua. Makanya menurut gua Tony Leung ya legend banget bagi generasi milenial yang belum terlalu tahu Tony Leung. Kalau punya Netflix, mumpung tuh lagi ada film dia yang termasuk legend juga,
Infernal Affairs 1, 2, 3 itu udah ada di Netflix, silahkan kalian nonton lah. Dan menurut gue itu Infernal Affairs trilogi itu film Hong Kong yang memang diakui lah sama orang-orang Hollywood gitu. Terus di akhir scene-nya juga, di akhir film ini gue pengen cerita juga, menurut gue di film ini ada unsur-unsur yang agak nyepet film Shazam. Ada filmnya DCEU, DC Universe, film Shazam. Di film Shazam itu kan Shazam, gue susah ngomongnya, Shazam. Di film Shazam kan sebenarnya ada scene terakhir itu dia pengen menyombongkan diri karena kenal dengan superhero lain, dan tampillah ada si Superman kan di akhir film itu. Superman tampil ngajak makan di kantin sekolah, cuman yang bete-nya itu kan si Superman-nya nggak ditampilin mukanya guys. Jadi ya memang bukan si Henry Cavill yang tampil, itu pakai pemeran pengganti, cuman pakai suitnya si Superman gitu. Nah menurut gua di scene di film akhir Shang-Chi ini juga menurut gua ada yang ambience, dan menurut gua auranya sama, pengen seperti itu juga, tapi tidak disengaja kalau yang ini. Jadi ada satu superhero yang tampil manggil, walaupun bukan tokoh yang super terkenal dari MCU, tapi tidak pakai pemeran pengganti guys. Jadi menurut gua ya kayak nabok si film Shazam sih menurut gua. Ya better yang tampil bukan super terkenal tapi masih aktor aslinya gitu, bukan pakai aktor pengganti gitu. Jadi menurut gua film ini benar-benar nabok dua film sih guys menurut gua. Nabok Fast and Furious 9 sama film Shazam. Dan yang pengen gua kasih kredit lebihnya lagi si direkturnya tuh Destin, siapa ya kalau nggak salah, gue lupa, Destin Daniel Cretton. Menurut gue ya hasil film Shang-Chi ini rapihnya menurut gue, gara-gara si Destin ini menggambarkan film Shang-Chi ini bagus, amazing, keren. Berikutnya gue mau kasih kredit juga buat si produser MCU Kevin Feige, yang menurut gue emang amazing banget nih orang dari awal MCU. Jadi ngegabungin film-filmnya, koneksi antar superhero-nya, penjahat villain-villainnya yang tampil di MCU, menurut gue keren banget. Oke, terakhir juga gue bilang film Shang-Chi ini patut kalian tonton. Udah tampil di bioskop, cuman walaupun sekarang yang bisa nonton di bioskop itu yang sudah divaksin 2 kali ya, karena harus memakai aplikasi Peduli Lindungi dan tetap harus ikutin protokol kesehatan. Jadi menurut gua sih Shang-Chi patut banget ditonton di bioskop, keren banget ya. Tunggu review filmnya kalau ternyata ini konten review film diminati. See you guys.